Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan Jumat kali ini tanggal 5 Desember 2025 kita ketemu lagi. Masih semangat ya, Pak? Meskipun jumlah kursinya kayaknya terlalu banyak. Bukan jamaahnya yang berkurang ya, tapi kursinya terlalu banyak dipasang. Tetap semangat di musim dingin. Insya Allah kita lanjutkan materi kita di kesempatan kali ini. Masih di pembahasan tentang Kitab Tauhid ya. Pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang penyandaran nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di bab ini juga masih ada kaitannya dengan hal tersebut. Ada yang mau bacakan, Pak? Silakan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Yang artinya, karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahuinya. Al-Quran Al-Baqarah ayat 22. Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat tersebut mengatakan, membuat adat atau sekutu-sekutu ialah perbuatan syirik, yaitu perbuatan dosa yang lebih sulit untuk dikenali daripada semut kecil yang merayap di atas batu hitam pada malam yang kelam, yaitu seperti ucapan Anda, demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan, serta demi hidupku. Atau kalau bukan karena anjing kecil orang ini, tentu kita didatangi pencuri-pencuri itu. Atau kalau bukan karena angsa yang ada di rumah ini, tentu datanglah pencuri-pencuri itu. Dan ucapan seseorang kepada kawannya, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Juga ucapan seseorang, kalau bukan karena Allah dan karena si fulan, janganlah Anda sebutkan si fulan atau si anu dalam ucapan-ucapan tersebut. Itu semua adalah perbuatan syirik terhadapmu. Riwayat Ibnu Abi Hatim. Baik, terima kasih. Masya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab ini ya masih tentang lanjutan larangan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam Al-Qur'an ya terlebih disebutkan di sini di dalam surat Al-Baqarah ayat 22 disebutnya adalah andad. Andad itu jamak dari nid, yang bermakna adalah tandingan atau sekutu-sekutu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka janganlah kalian menjadikan Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu. Wa antum ta'lamun, ya sedangkan kalian dalam keadaan mengetahui. Dalam hal ini sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Abbas
menafsirkan ayat apa yang dimaksud dengan andad. Al-andad wasyirku, yaitu kesyirikan bentuk penyekutuan. Di sini akan dijelaskan kemudian ya, disampaikan ya tentang bagaimana jenis dari persekutuan kepada Allah tersebut yang terlarang itu. Dikatakan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, bentuk kesyirikan itu akhfa min dabibin namli ala sofatin sauda fi zulmatil lail. Kesyirikan itu dia lebih tersembunyi dari semut yang merayap berjalan di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita. Masya Allah. Malam gelap, tanpa penerangan, tanpa cahaya, ada batu hitam, kemudian semut berjalan. Kelihatan nggak kira-kira? Sulit untuk melihatnya, kecuali kita betul-betul pakai senter, pakai baterai, pakai lampu, pakai api, mungkin bisa kelihatan. Tapi kalau di malam gelap gulita, batu hitam, ada semut merayap di situ berjalan, maka itulah jenis kesyirikan. Kadang-kadang tidak disadari oleh orang. Kadang-kadang tidak diketahui oleh orang. Di sini dikatakan wa antaqula, seperti ketika engkau mengatakan wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati. Demi Allah, demi hidupku. Ya, demi hidupmu. Jadi dia bersumpah kepada selain Allah. Boleh nggak bersumpah dengan selain Allah? Kalau sumpahnya kepada atas nama Nabi, demi Rasulullah misalnya. Boleh nggak? Pertanyaan, kalau bersumpah kepada selain Allah boleh nggak? Nggak boleh. Kalau sumpahnya atas nama Nabi, demi Rasul, demi Rasulullah. Iya, Rasulullah juga selain Allah. Makanya di dalam hadis yang berikutnya di sini dijelaskan ada keterangan man halafa bi ghairillahi faqad asyraka au kafar. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia berbuat syirik atau kufur. Termasuk sumpah kepada Nabi. Yang biasa populer di kalangan orang-orang itu saat ini itu ada satu ungkapan, demi apapun. Demi apapun saya tidak pernah melakukan perbuatan itu. Demi apapun. Apapun ini apa maksudnya? Apapun kan berarti makhluk gitu kan, semuanya gitu ya. Nah, maka ini perlu kita waspada. Jangan-jangan kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Tapi kita juga perlu diingat bahwa kata demi ini tidak semuanya bermakna sumpah dalam bahasa Indonesia. Apa contohnya, Pak? Saya bekerja di Riyadh ini semuanya adalah demi apa? Demi kamu. Demi istri, demi anak-anak gitu kan. Itu maksudnya sumpah atau bukan? Apa itu maksudnya? Iya, kesungguhan gitu ya, untuk gitu ya, berkorban untuk itu, bukan bersumpah, maknanya bukan sumpah gitu ya. Iya gitu ya, saya rela ini 2 tahun nggak pulang, 5 tahun nggak pulang demi keluarga. Bener demi keluarga gitu ya. Jangan-jangan ada keluarga lagi di sini ya gitu. Ya. Ya. Nah, ini hanya sekedar contoh artinya memang kata demi itu ini dalam bahasa terjemahan bahasa Indonesia dia bisa bermakna sumpah, dia bisa juga bermakna bukan sumpah. Tetapi yang perlu kita waspadai bahwa ya untuk
kalimat sumpah tersebut hati-hati. Kenapa? Karena kita sebagai hamba Allah hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Seperti itu. Di sini dikatakan seperti ketika engkau mengatakan wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati, demi Allah, demi hidupmu wahai fulan, wa hayati, dan juga demi hidupku. Wa taqul laula qulaibatu hadza la atana lusus. Atau misalnya mengatakan seandainya enggak ada anjing ini, enggak ada anjing kecil ini, kita pasti sudah dibobol oleh maling. Ini kalau seandainya nggak ada anjing ini nih sudah dibobol oleh maling gitu kan? Karena apa? Anjing ini dia menjadi penjaga. Di sini penggunaannya adalah kulaib. Kulaibah ini adalah anjing kecil. Walau lal battu fid dari la atal lusus. Kalau seandainya nggak ada bat itu apa? Battah itu angsa ya, atau entog tahu ya? Bebek gitu ya, tapi lebih tepatnya mungkin angsa ya, karena biasanya yang ngejar-ngejar orang gitu kan. Ada yang punya pengalaman waktu kecil ya dikejar-kejar angsa, soang. Ya. Itu pengalaman kecil yang sangat luar biasa ya, dikejar angsa itu, dikejar soang itu. Kalau orang Cirebon menyebutnya banyak. Orang Jawa menyebutnya banyak gitu kan. Nah, ini apa? Laulal battu fid dari la atal lusus. Kalau seandainya tidak ada angsa, maka rumah ini sudah dibobol oleh pencuri, sudah dimasuki oleh pencuri. Jadi menyandarkan sesuatu kepada angsa, menyandarkan keselamatan kepada anjing ya, menyandarkan keselamatan kepada makhluk. Kemudian menafikan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ar-rajul li sahibihi masya Allahu wa syi'ta. Atau ucapan seseorang kepada temannya masya Allahu wa syi'ta. Demi Allah dan masya Allah ya, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Mensejajarkan antara Allah dan makhluk. Wa qala ar-rajul laulallahu wa fulan la taj'al fiha fulanan hadza quluhu bi syirk. Atau ucapan seseorang seandainya bukan ya karena Allah dan fulan, seandainya bukan karena Allah dan fulan, dia sejajarkan itu Allah dan fulan, maka jangan jadikan itu kata fulan itu setelahnya. Misalnya kalau bukan karena Allah dan Pak Tajuddin, pengajian ini bubar. Misalnya seperti itu. Maka tidak boleh menyandarkan dua antara Allah dengan makhluk. Ya, hadza kulluhu bihi syirkun. Yang demikian ini adalah syirik ya. Nah, yang demikian ini adalah syirik. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang menyebutkan di awal itu fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, ini berbicara tentang syirkul akbar. Tandingan-tandingan, berhala-berhala, sesembahan-sesembahan. Tetapi yang lebih detailnya setelahnya ini penjelasan tentang bersumpah kepada selain Allah, penyandaran kepada selain Allah. Ini adalah al-muradu biha syirkul asghar. Maka yang dimaksud di sini adalah syirik kecil. Tapi perlu diingat Bapak-bapak, bahwa kecil-kecil juga syirik kecil tapi dosanya. Nah, jadi jangan terpedaya dengan penamaan. Wah, ini kan cuma kecil. Ini kan cuma kecil aja, nggak apa-apa gitu ya, sepele. Lihat aja sepele gitu. Demi apapun, demi Rasul misalnya gitu kan, maka itu adalah tidak diperbolehkan. Atau misalnya mengatakan laulal haris la atanal lusus, seandainya tidak ada penjaga maka
kami ini sudah didatangi oleh pencuri. Laulad dawa al-fulani lahalakat. Kalau misalnya seandainya nggak ada obat ini sudah mati semuanya. Ya. Kalau seandainya bukan karena seperti itu, kalau seandainya seperti itu, ya maka itu satu bentuk kesyirikan, meskipun syiriknya kecil tetapi dosanya besar, perlu untuk diwaspadai. Ya, lanjut Pak. Silakan dibaca lagi teksnya, hadis-hadis ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka." Barang siapa bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka ia telah berbuat kafir atau syirik. Lanjut. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, "La'an ahlifa billahi kaziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan." Bersumpah bohong dengan menyebut nama Allah lebih aku sukai daripada bersumpah jujur tetapi dengan menyebut nama selainnya. Lanjut. Huzaifah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tuqulu ma Allah wa syaa fulan, walakin qulu ma Allah summa syaa fulan. Janganlah kamu mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak si fulan, tetapi katakanlah atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak si fulan. Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai bahwa Ibrahim An-Nakhai. Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai bahwa ia melarang ucapan aku berlindung kepada Allah dan kepadamu, tetapi membolehkan ucapan kalau bukan karena Allah, kemudian karena si fulan. Dan janganlah Anda mengatakan kalau bukan karena Allah dan karena si fulan. Iya, terima kasih, Masya Allah. Ini adalah ayat-ayat hadis-hadis ya yang terkait dengan larangan bersumpah dengan selain Allah. Yang dibacakan tadi ada hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa bi ghairillahi faqad kafar aw asyraka. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka sungguh dia telah kufur atau syirik. Ya. Wa qala Ibnu Mas'udin li an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqan. Riwayat dari Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya aku bersumpah dengan selain Allah dengan dusta lebih aku sukai daripada bersumpah dengan selain Allah tapi jujur, tapi benar ya. Jadi karena saking tingginya keagungan sumpah kepada Allah maka nggak boleh. Maka di sini dikatakan Ibnu Mas'ud mengatakan aku bersumpah dengan nama Allah tapi bohong gitu, tapi nggak apa namanya ya, nggak sungguh-sungguh. Lebih aku sukai daripada apa? Orang bersumpah kepada selain Allah tapi dia jujur. Kemudian di sini ada dari Huzaifah ya radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu mengatakan masya Allah wa syaa fulan. Atas masya Allah ini atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Ya, itu enggak boleh, tetapi apa? Atas kehendak Allah summa syaa fulan, dan juga kemudian atas kehendak fulan. Jadi enggak boleh disejajarkan Allah itu Allah dan fulan, tapi yang pas itu adalah kemudian, bukan dan ya. Semuanya adalah karunia Allah dan Pak Tajudin misalnya. Semuanya adalah karunia Allah dan Pak Riki. Maka nggak boleh mengatakan demikian. Kenapa? Karena kata dan ini dalam bahasa Arab dia bermakna apa? Sejajar. Tapi yang boleh diucapkan itu apa? Semua karena karunia Allah
kemudian atas usaha dari Pak Riki. Misalnya demikian. Itu yang boleh dilakukan. Ya, jadi seperti itu ya, kita menyandarkan hal-hal yang terjadi ya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kemudian berikutnya adalah menyebut makhluk dengan tidak menyamakan. Kenapa? Karena di sini Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Maha Tinggi. Tidak boleh disejajarkan. Ya, tidak boleh disejajarkan. Nah, maka poin yang paling penting di sini adalah pertama tentang waspada kita kepada kesyirikan. Waspada terhadap kesyirikan. Karena apa? Dia itu berjalan seperti semut hitam, berjalan seperti semut di atas batu hitam di malam gelap gulita. Tanpa disadari kadang-kadang orang dia berbuat kesyirikan, yang itu dosanya cukup besar meskipun namanya adalah syirik kecil. Kemudian juga di sini hal yang sering terjadi adalah sumpah. Terkait dengan sumpah kepada selain Allah, maka dikatakan oleh para ulama dia dihukumi syirik kecil, ya. Tapi ingat, meskipun kecil maka dia juga adalah kesyirikan, yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga jadi pelajaran bagi kita dalam bahasa Arab ya. Dalam bahasa Arab ada perbedaan antara huruf wawu dan summa. Wawu dan summa dalam pelafazan. Jadi kalau wa itu misalnya ana wa Ahmad misalnya, ana Budi wa Tajudin misalnya, Budi wa Naim, itu artinya dia sama. Ya, tapi kalau Budi summa Naim itu dia tidak sama. Budi kemudian Naim, artinya di sana ada tartib. Ya, ada tartib. Begitu pun juga di sini dalam ya ketika kita menyandarkan semuanya atas kehendak Allah, kemudian usaha dari Pak Naim misalnya, usaha dari Pak Riki, usaha dari Pak Luki, dan yang semisalnya. Mudah-mudahan cukup bisa dipahami ya Pak ya. Cukup jelas. Ya, ini pelajaran yang sangat penting sekali. Dan seperti yang tadi disampaikan di awal, ya ini seperti akhfa min dabibin namli ala sofatin sauda fi zulmatil lail. Syirikan itu dia lebih tersembunyi dari semut yang berjalan di atas batu hitam di malam gelap gulita. Jangan sampai kita terperosok, jangan sampai kita terjatuh kepada jurang tersebut. Meskipun wah ini kan syirik kecil ya, ingat kecil-kecil juga adalah syirik, yaitu mensekutukan Allah, dosanya sangat besar. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak ada pertanyaan? Ya. Apa semuanya seandainya? Semuanya andai-andai itu tidak boleh. Iya, disebutkan bahwasanya seandainya kalau lau itu adalah harfus syayatin disebutnya. Kata lau itu adalah dia huruf syaitan. Kenapa? Karena dia itu akan mengingkari, akan menimbulkan pengingkaran terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Lau di sini, kalau seandainya saya tidak datang ke pengajian mungkin saya selamat, tapi karena saya datang sehingga di jalan ditabrak orang gitu misalnya, maka itu juga kalimat yang tidak boleh. Tapi kalau lau di sini ya seandainya di sini laula qulaibatu lahadza la tanal lusus. Ya sama di sini, seandainya bukan karena ada anjing kecil maka akan didatangi oleh maling misalnya. Ya, ini masuk jenis kesyirikan. Ya. Tapi syiriknya di sini syirik kecil yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, tetapi dia dosanya dosa besar. Allah taala. Iya Pak Naim? Ini biasa. Umpamanya ada mobil truk pagar tembok. Kalau tidak ada pagar tembok, mobil pasti masuk ke rumah. Kalau tidak ada pagar tembok, mobil masuk ke rumah. Iya. Iya. Yang pertama adalah kalimat ini kalimat yang muskil ya.
artinya bermasalah. Kenapa? Masalah secara tauhid. Kalau tidak ada pagar ini udah mati semua ini orang ini. Ya kenapa? Ditabrak semuanya. Tapi karena ada ini. Ya, memang secara zahir, secara nampak yang dilihat adalah seperti itu. Tetapi ingat bahwasanya semua itu adalah atas takdir dan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Maka kita tidak pantas, kita tidak layak untuk ikutan berkata seperti itu. Kenapa? Ya, semuanya adalah takdir dari Allah. Ya, semuanya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang kita menyebutkan adanya sebab itu. Ya, di dalam Islam itu kita mengenal ada sebab syar'i dan ada sebab kauni. Sebab yang sifatnya adalah karena secara nampak, secara alam, secara nyata adalah seperti itu. Ya, kita boleh secara ini, secara secara hukum, kalau memang menabrak, ya dia harus bertanggung jawab misalnya. Jangan kemudian mengatakan semuanya adalah takdir dari Allah, ini keputusan dari Allah. Ya saya nggak mau bertanggung jawab, semuanya ditentukan oleh Allah. Ini karena pengajian di Majelis Taklim Suwaidi mengatakan semuanya sudah ditentukan oleh Allah, maka ketika saya nabrak, ya udah semuanya adalah takdir dari Allah. Ya bukan seperti itu. Ya, pemahamannya adalah bukan seperti itu. Yang pertama bahwa memang semua kejadian itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Tetapi yang terjadi di alam dunia ini adalah kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Dan semua kejadian kita tidak boleh menyandarkan murni dari makhluk. Tidak boleh kita menyandarkan murni dari makhluk. Tapi pasti di sana ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan. Ya, misalnya kita katakan seperti disebutkan di dalam hadis, kalau mendapatkan kabar yang tidak baik maka kita ucapkan qadarullah wa masya'a fa'al. Ya, Allah takdirkan seperti ini. Ya, alhamdulillah ada tembok. Kalau tidak ada tembok, wallahu taala alam jadinya seperti apa, gitu ya. Wallahu taala alam jadinya seperti apa. Jadi jangan sampai katakan kalau nggak ada tembok ini mati semua orang ini, gitu kan. Ya, maka itu mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Allah yang telah mentakdirkan semuanya. Alhamdulillah masih ada tembok. Nanti ada yang mengatakan lagi kena musibah kok ngucap alhamdulillah gitu. Benar nggak? Lagi kena musibah ngucap alhamdulillah boleh nggak? Boleh nggak? Lo lagi kena musibah, kena bencana, banjir, rumah hanyut, hilang, tertimbun kayu-kayu gelondongan misalnya. Boleh nggak kita ucapan alhamdulillah? Alhamdulillah masih hidup. Disebutkan, diriwayatkan dalam satu buah hadis itu, kalau seorang muslim dia tertimpa musibah maka ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal itu adalah ucapan alhamdulillah dalam keadaan kita tidak enak. Alhamdulillah ala kulli hal ucapannya. Alhamdulillah atas segala keadaan ini. Ya. Maka seorang muslim itu adalah perkaranya menakjubkan sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ajaban li amril mu'min kulla amrahu inna amrahu kullahu khair. Sangat menakjubkan perkara seorang muslim itu. Sangat menakjubkan perkara seorang mukmin. Kenapa? Semua urusannya itu baik. Jika dia ditimpa kesenangan maka dia bersyukur. Jika dia ditimpa musibah maka dia idza asabathumuz sarra syakar wa idza asabathumud darra sabar. Jika ditimpa kesenangan dia bersyukur, jika ditimpa musibah dia bersabar. Ya, maka inilah hikmahnya kita beriman kepada qada dan qadar. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau tidak beriman kepada takdir, orang akan frustasi. Orang akan gila. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ini nggak beriman kepada takdir nih, bagaimana nih? Hidupku nggak enak banget, udah bunuh diri aja lah. Hidupku gini amat sih. Ini kayaknya nggak adil. Saya udah kerja di Saudi 10 tahun, 20 tahun. Tapi kok masih nggak enak aja ya. Ya namanya hidup di dunia itu nggak enak, Pak. Kalau enak itu nanti di surga.
Hidup di dunia itu pindah dari ketidakenakan satu menuju ketidakenakan yang berikutnya. Lihat, wah enak, wah banyak uangnya. Nanti masalah yang akan dihadapi lebih besar lagi orang banyak uangnya itu. Iya. Lebih mudah untuk bermaksiat, lebih mudah untuk ngeslot ya, main judi online-nya lebih ini. Ya tapi kalau banyak uangnya maksiat juga nggak pusing gitu kan. Ada lagi. Karena apa? Allah menciptakan kehidupan, menciptakan kematian. Ini sebagai ujian, Pak. Siapa yang paling baik amalnya di antara kita? Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, dialah Allah yang menciptakan kehidupan, kematian untuk menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalnya. Ya, demikian. Jadi ini yang penting untuk kita tingkatkan ya, masih ada kaitannya dengan ucapan lau tadi, seandainya ucapan ini kalau nggak ada pagar ini maka mobil ini akan nabrak, semuanya akan mati gitu ya. Lalu kaitannya juga dengan takdir yang mesti kita imani, maka berpusat pada bahwa semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita ya qada dan qadar, ketentuan-ketentuannya. Ya, kita beriman kepada Allah, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kita bersumpah hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan kita menyandarkan sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru kita berbicara tentang makhluknya. Ya, qadarullah terjadi seperti ini ya, kemudian di sini kita buat pagar rumah. Alhamdulillah dengan pagar ini bisa menjadi penahan mobil yang menabrak gitu sehingga semuanya selamat. Ya, kalau tidak ada pagar, Allah taala alam seperti apa. Ya, seperti itu. Mungkin kita coba sampai di sini karena sudah mau sholat Jumat ya Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami sendiri. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.